Nama saya Fauzan, saya dari redaksi foto. Kemarin sempat ditugasin untuk meliput pemakaman pengemudi ojek online yang dilindas mobil rantis yang hingga akhirnya meninggal. Pemakamannya di TPU Karet Bifak. Saya memutuskan untuk ikut ke pemakaman. Dari awal saya disuruh liput itu tuh saya udah kebayang bahwa nanti tuh jenazah Afan ketika di ambulan tuh bakal diiringin sama driver-driver ojol, rekan-rekan sepertinya mengawal jenazah ini untuk ke pemakaman ke TPU Karet Bifak. Saya udah punya gambaran tuh bahwa saya harus ngambil dari atas waktu itu untuk ngegambarin iring-iringan jenazah Afan Kurniawan. Awalnya saya nggak tahu tuh rutenya bakal kemana. Pokoknya saya pengen ngambil gambar atas aja yang udah terlintas di pikiran saya gitu. Pokoknya saya harus ngegambarin itu gitu. Sampai akhirnya ternyata iring-iringan itu lewat ke Jalan Jenderal Sudirman itu yang mana di situ ada spot JPO dan di situ ada patung Jenderal Sudirman yang lagi hormat. Di situ saya mikir bahwa ini bisa mewakili perasaan saya gitu, bagaimana harunya dan solidaritas ojol itu. Iring-iringan ini dengan gambar yang saya hasilkan itu. Katanya bakal ada konvers terkait pelaku anggota Brimob yang melindas Afan Kurniawan ini. Saya semangat karena mungkin saya berpikir bahwa nih mukanya bakal ditampilin, sudah ada intensi ke sana gitu buat nih mukanya harus diambil gambarnya untuk diekspos nantinya kan. Sudah kebayang ke situ. Pada saat itu udah siap-siap. Siap langsung berangkat gitu. Posisi untuk dapat gambar yang Ya, betul. Ya, saya udah standby. Pokoknya ntar ada keluar, saya langsung ambil gambar dan ternyata sayangnya nggak sesuai harapan saya. Jadi ternyata pelakunya ini keluar jalannya mundur gitu loh. Jadi mundur dari awal dia keluar tuh udah punggung aja gambarnya. Saya udah ngambil kanan kiri buat kelihatan mukanya. Mungkin beberapa ada yang kelihatan, cuma mungkin 20% doang buat ngegambarin gambarnya gitu. Karena dari samping banget gitu. Kesel sih, ada rasa keselnya gitu. Wartawan-wartawan di situ pun mungkin karena terbawa emosi juga, karena kebiadaban. Boleh nggak sih? Ya karena narasi yang berkembang kan kayak biadab banget nih sampai dilindas gitu. Wartawan pun kesal waktu itu, sempat teriak-teriak kayak, "Pak, itu dong liatin ke wartawan dong gini." Akhirnya nggak, tetap tebel aja mukanya, tetap akhirnya dimasukin lagi. Saya nggak sempat ngambil gambar. Saya Erlangga, sebagai kameramen yang pada saat itu bertugas di Kuitang. Saya Irfan Sanasution, waktu pada tanggal 29 Agustus kemarin, tepatnya pada hari Jumat, saya reporter yang ditugaskan bersama Erlangga, kameramen, untuk meliput situasi di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat. Memang yang perlu di-highlight adalah pengambilan keputusan pada saat eskalasi memanas itu, kita tuh punya tanggung jawab gitu. Punya dua tanggung jawab. Yang pertama adalah memberikan informasi seakurat-akuratnya, cepat-cepatnya. Namun kedua, kita juga memprioritaskan untuk menyelamatkan diri kan. Nah, di situ saya berpikir, ketika saya sedang mencoba berusaha untuk mengirim berita, eskalasi di Makobrimob Kuitang ini semakin meningkat, di mana saya menyaksikan warga masyarakat, kemudian masa aksi sudah mulai berlarian ke arah Tugu Tani, dan saya berpikir bahwa ini sudah dalam tanda kutip kacau, sudah benar-benar nggak kondusif. Disitulah kami memutuskan, yaudah nih Erlangga saya samperin gitu. Di sisi lain saya tahu mungkin jiwa visual kameramen tuh apapun yang terjadi tuh inginnya gambar bagus gitu loh. Cuman kan inilah gunanya tim gitu. Yang satu memaksimalkan, mengusahakan karya supaya karya itu
bagus begitu. Sementara satu lagi ya yaitu bagaimana caranya untuk menjaga rekan kita gitu loh, dan kita yang memutuskan udah cukup atau tidaknya, lanjut atau tidaknya teman inilah. Jadi kayak saling jaga gitu loh. Satu sisi emang untuk penahan ego ya, untuk Iya, satu penahan sisi ego. ya, gitu. Karena posisinya juga tadi meskipun kita bilang aman-aman, tapi kan ada satu hal yang emang harus penting untuk dijaga gitu loh. Dan kemudian kan akhirnya bener aja emang eskalasinya meningkat dan segala macam sampai di titik puncak terakhir itu kan ada visual mobil terbakar ya. Nah, mobil terbakar itu adalah cerita yang mana ya, tiba-tiba masa aksi itu mendorong-dorong mobil city car ya dari gang kecil di depan Kuitang itu, Dan mereka menduga bahwa mobil tersebut milik anggota ya aparat begitu, karena mereka melihat di dalam mobil tersebut ada seragam dan ada mungkin semacam KTA begitu, dan mereka meyakini bahwa itu mobil aparat. Ya mereka kemudian meluapkan amarahnya dengan membakar mobil tersebut sebagai sebuah simbol bahwa mereka benar-benar marah. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Asfar Muhammad, pewarta dari kantor berita Antara dari Antara TV. Saya kemarin di waktu liputan beberapa saya meliput kegiatan kerusuhan ataupun aksi unjuk rasa di beberapa daerah. Salah satunya saya ditugaskan di tempat saat waktu penjarahan di rumah anggota DPR Ahmad Sahroni di kawasan Jakarta Utara. Benar-benar di luar ekspektasi. Pas kita sampai di sana, kita bahkan nggak ada jalan gitu, gara-gara memang sudah sesak banget. Kita tidak tahu lagi warga-warga di sana tuh ternyata memang udah bukan murni dari orang sekitar. Tapi sebenarnya anehnya adalah di belakang kita tuh banyak warga-warga yang entah itu ojol atau kayak orang-orang dari luar pada live streaming gitu dari TikTok. Biasanya waktu itu kayak aplikasi TikTok gitu ya orang-orang. Tapi ketika kita mendekat, kita malah tadi ditarik gitu. Pas dibilang kayak lo dari mana gitu, dari media mana gitu. Gak ada ya media yang liput-liput ini gitu. Jadi lo mau aman atau enggak gitu. Kalau misalkan lo nggak mau lo mau tetap ngeliput, gue teriakin sekarang, gue bisa nyebut lo intel. Itu kan berarti ada provokasi. Terus habis itu kayak, oh enggak bang, kita lagi ini. Iya lo media gitu. Kalau lo nggak mau kenapa-napa, lo mending mundur sekarang gitu. Kalau di Polda Metro ya, Polda Metro Jaya, bukan yang bagian depannya tapi pintu samping dekat MRT. Itu suasananya beda sama yang di DPR. Kalau di situ tuh kerasa masih ada amarah terhadap kejadian mobil kendaraan taktisnya Brimob Polri melindas pengemudi ojol ya Alvan Kurniawan. Nah, tapi ya di gerbang satu lagi emang ada kerusuhan, lempar batu, lempar botol, terus juga merusak pos polisi di situ. Nah itu yang agak aneh karakternya sama yang sebelah gerbang kanan yang mahasiswa. Itu ada juga mahasiswa, tapi ya ada juga yang masa aksi memakai atribut ojol sama memakai atribut hitam-hitam kan. Cuma ya saya juga nggak bisa menjudge itu mereka siapa, tapi ya di situ mereka yang kondisinya berbeda lah antara gerbang satu sama gerbang lain. Nah kalau yang sore itu ya saya yakin masa aksi nggak mungkin ngebakar halte, nggak mungkin rusak MRT. Ya saya jelasin aja deh, saya nih dari sana nggak bawa motor. Ya kalau mau balik ke rumah atau ke kos gitu ya kan jalannya ke transportasi umum. Dan mayoritas di sana juga rata-rata naiknya kan naik bis, naik kendaraan, naik motor juga. Ya pasti kan nggak jauh-jauh, mereka pasti menggunakan halte Polda Metro Jaya, menggunakan MRT Istora Senayan. Ya sebenarnya mungkin yang perusakan itu ya justru ya orang-orang yang punya niat lain,
ya sebenarnya ya nggak logis aja, karena kan masa aksi banyak cewek juga kan, otomatis kan mereka pengen pulang cepet, pengen kabur cepet ya dengan apa? Naik busway. Itu juga busway sampai sore ada. MRT juga meskipun satu ditutup, ya kan pintunya banyak ya, masih ada pintu-pintu yang lain. Jadi ya pembakaran itu mungkin bisa dibilang aneh sih. Yang terlucu atau mengherankan lah buat hari Sabtu itu ya di DPR. Karena masanya awalnya cuma selfie-selfie aja. Kayak orang ngedokumentasi aja, kayak ya lu tahu sendiri lah, kayak ada orang kebakaran atau ada kejadian kan masa pada datang kayak ngerekam gitu kan. Terus kayak oh ya udah, kayak orang cuma FOMO aja, tiba-tiba malah ada aksi di situ. Ya tahu aksinya ya keadaan mulai berubah ketika jam 2 atau jam 3 lah, jam 3 sore. Ya perbedaannya di situ aja sih. Yang kalau itu kan kelihatan emang kalau Polda Metro masih kerasa amarahnya. Kalau yang itu amarahnya nggak kerasa, cuma kayak oh di sini jadi ajang vakansi nih gitu. Mereka beneran bukan kayak masa aksi. Masa aksi itu kan kalau di DPR nggak pernah parkir kendaraan di depan gerbang. Dan ini mereka parkir depan gerbang. Jadi kayak dia lalu lintas masih bisa jalan dan tersendat. Terus setelah itu baru datang truk 2, isinya ya kayu-kayu sama batu. Itu rencananya kalau saya lihat bukan mau dilempar. Mereka jadi itu sebagai beban untuk menarik atau merobohkan atau menjebol gerbang depan DPR. Ya itu baru kerasa di situ berubah suasananya. Yang tadi banyak juga bilang jangan rekam. Bahkan ada yang rekam HP-nya cuma ditaruh di sini aja, ya dia jongkok lah, HP taruh sini, terus dia, lu yang rekam ya gitu kan. Kagak bang, kagak, sampai mau ditarik. Tapi ya masa aksinya kan enggak gitu udah. Yang satu orang ini keburu emosi ditenangin. Ya itu, habis itu baru kondisinya berubah. Itu dari awal media selalu mengkritisi hal itu. Karena triggernya, momennya, itu dari komunikasi publik yang nggak bagus gitu. Bahkan kan presiden pun juga sudah mengarahkan soal bagaimana pejabat publik berkomunikasi dengan baik gitu loh. Apalagi kan kita tahu ya, pemerintahan ini juga membangun semangatnya kan juga semangat efisiensi gitu loh. Tapi apakah pejabat publiknya menunjukkan hal itu? Kan tidak itu. Untuk masyarakatnya sendiri. Sampai tidak percaya dengan bagaimana media mainstream melakukan kerja gitu. Jelas kami tidak akan lebih cepat dibandingkan media sosial karena kami butuh verifikasi, layeringnya banyak. Satu hal dan ke lain hal itu kita butuh layernya banyak sampai terbit gitu. Yang kemudian mereka lebih percaya hal-hal yang terjadi di media sosial gitu. Bahkan pada saat kami meliput kan ruang aman untuk jurnalis malah jadi mempertanyakan gitu loh. Sedangkan warga yang datang ke sana untuk live dan segala macam orang lebih malah mendukung hal-hal kayak gitu. Bahkan kami ya mungkin teman-teman di sini juga yang ngomong pada saat masa demo ini terjadi banyak sekali mendapatkan intimidasi gitu loh. Kami ingin menyampaikan bahwa media juga punya sikap sendiri terhadap satu isu. Dan di sisi lain kami ingin membuktikan bahwa memang media juga menjadi bagian dari jalannya demokrasi. Menjaga demokrasi, bagaimana caranya demokrasi ini tetap waras.